mendirikan rumah misi, kemudian mencetak Al-Quran, mencetak buku-buku yang lain, yang banyak di dalamnya itu, jadi mayoritasnya ya memang menjelaskan tauhid dengan cara yang sebaik-baiknya, yang menentang Trinitas. Jadi kalau sekali lagi kalau dikatakan antek Inggris, ya uang yang didapat ini untuk menjelaskan tauhid, bagaimana bisa dibilang antek Inggris? Mungkin ada tambahan dari kedua narasumber lagi, Maulana Rindos atau Tarbiah Tayubi. Hanya tuduhan-tuduhan seperti itu tidak sama sekali tanpa dasar. Kenapa? Karena memang dalam buku yang pernah beliau terjemahkan, saya pernah membaca bahwa kenapa misalnya beliau mengucapkan atau berterima kasih kepada pemerintah Inggris, yang poin ini kemudian dijadikan tuduhan bahwa beliau antek-antek Inggris. Di antaranya adalah beliau mengatakan bahwa sebelum kedatangan bangsa Inggris ke wilayah ini itu, umat Islam begitu menderitanya di bawah penjajahan kaum Sikh, sampai masjid-masjid pun itu tidak boleh dipakai, dan yang berkeliaran bukan orang, tapi kambing segala macam seperti itu. Tapi dengan kedatangan bangsa ini, walaupun sebenarnya bukan untuk tujuan membela Islam, karena bangsa ini tadi dijelaskan adalah pendukung kemusyrikan Trinitas, tapi dari satu segi memberikan rahmat kepada umat Islam, yang untuk itu masih mau bersabda bahwa berkat kedatangan bangsa inilah maka kita umat Islam diberi kebebasan untuk melakukan pembelaan diri, membela Islam, bahkan untuk berbalik, katakanlah menjawab berbagai tuduhan. Jadi ini ya salah satu latar belakang kenapa beliau itu mengatakan seperti itu. Oleh itu saya sebagai orang yang beriman merasa tidak pada tempatnya katanya kalau tidak mengucapkan terima kasih. Tapi terima kasih ini tentu bukan dalam arti menjilat, hanya sebagai rasa syukur karena Allah Ta'ala katanya dengan karunia-Nya telah mengundang bangsa yang dari benua yang sangat jauh ke negeri ini, yang membuat kita katanya umat Islam mampu untuk bangkit, mampu untuk memberikan pembelaan seperti itu. Kenapa ini saya perlu sampaikan? Supaya nanti jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak mengerti latar belakang ini ketika disodorkan poin ini menjadi terperanjat, gitu kan? Bahwa inilah cuman tadi rasa kebersyukuran beliau bukan artinya menjilat, karena sedikit pun dalam fitrat saya tidak ada sifat untuk mencari muka. Saya bukan tipe orang yang mencari muka, tapi di mana syukur itu perlu disyukuri, maka saya tidak akan ragu-ragu untuk mensyukuri itu sebagaimana perintah Allah Ta'ala. Jadi saya rasa ini untuk sekedar penjelasan. Kemudian mengenai masalah kenapa kok harus ada Inggris di sana datangnya. Tentu salah satu kenapa beliau dikatakan misal Ibnu Maryam, selain tadi dikatakan beliau nabi yang tidak membawa agama, beliau datang 14 abad setelah Nabi pembawa syariat Rasulullah sebagaimana Nabi Isa. Juga salah satu di antaranya sebagaimana halnya Nabi Isa Ibnu Maryam Israeli, dilahirkan di suatu tempat yang pada waktu itu dijajah oleh suatu negara, kerajaan paling besar di dunia itu kerajaan Romawi. Maka begitu juga Hadrat Masih Maud pun pada waktu itu beliau dilahirkan di wilayah yang pada waktu itu merupakan jajahan Inggris, yang merupakan negara yang paling besar kekuasaannya di dunia.